Baik, di sini ada senyawa obat fluoxetine, di mana sini terdapat gambar senyawanya, dan ini ada kutipan yang membahas tentang bagaimana senyawa ini berabsorpsi dan berdistribusi. Nah, pertama, bagaimana senyawa ini berabsorpsi, yaitu kutipan tersebut menunjukkan bahwa fluoxetine memiliki kesetiaan obat dalam tubuh. Nah, fluoxetine diabsorpsi terutama di usus halus setelah pemberian oral melalui mekanisme difusi pasif. Nah, proses ini terjadi karena struktur fluoxetine didominasi bagian lipofilik berupa cincin aromatik. Di sini ada dua cincin aromatik dan substituen CF3. Nah, yang meningkatkan kelarutan dalam lipid. Nah, membran sel usus tersusun dari bilayer fosfolipid sehingga molekul yang bersifat lipofilik lebih mudah menembusnya. Setelah itu, keberadaan molekul yang gugus amina sekunder menyebabkan fluoxetine bersifat basah. Adanya gugus amina menyebabkan dia bersifat basah. eh, Pada pH usus yang mendekati netral, sebagian molekul berada dalam bentuk tidak terionisasi. Dan bentuk inilah yang paling mudah melewati membran sel karena kombinasi sifat tersebut. Jadi, fluoxetine dilaporkan terabsorpsi secara luas setelah pemberian oral. Nah, selanjutnya pada paragraf kedua yang menjelaskan tentang distribusi, setelahnya masuk ke sirkulasi darah, fluoxetine kemudian mengalami distribusi yang sangat luas ke bagian jaringan tubuh. Nah, hal ini disebabkan oleh lipofilisitas tinggi dari cincin aromatik dan gugus CF3-nya. Nah, yang memungkinkan molekul mudah keluar dari plasma dan masuk ke jaringan yang kaya lipid. Fluoxetine mampu menembus blood-brain barrier karena sifat lipofiliknya, sehingga konsentrasinya tinggi di sistem saraf pusat tempat obat bekerja pada transporter serotonin. Nah, fluoxetine pada eh, kutipan ini juga mengatakan kalau fluoxetine memiliki volume distribusi besar, yaitu sekitar 14 sampai 100 L per kilogram, yang menandakan akumulasi obat di jaringan bukan hanya di darah. Waktu paruh fluoxetine yang panjang menunjukkan bahwa setelah obat masuk ke dalam sirkulasi, molekul tidak hanya berada di darah, tetapi juga tersebar dan tersimpan di berbagai jaringan tubuh. Nah, penyimpanan dari jaringan ini menyebabkan obat dilepaskan kembali secara perlahan ke sirkulasi, sehingga kadar obat menurun secara lambat dan waktu untuk mencapai kondisi keseimbangan menjadi lama. Peningkatan waktu paruh setelah pemberian berulang juga menandakan adanya akumulasi obat di jaringan yang mempertahankan keberadaan obat dalam tubuh lebih lama. Yang mana hal ini menggambarkan distribusi fluoxetine yang luas dan kemampuan obat untuk bertahan lama akibat pelepasan bertahap dari jaringan.